Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Aisyah Ranting Pakan Senayan, cabang Tiratang Kamang, daerah Bukit Tinggi, akan memperkenalkan produk usaha kerupuk Kamang. Di sini kami memberi nama usaha kerupuk Kamang, kerupuk Kamang 6 suku, kira-kira yang sudah berdiri 10 tahun. Kemudian di sini kami akan memperkenalkan bagaimana cara pemilihan, cara pengolahan, mulai dari bahan baku atau pemilihan ubi, kemudian cara perebusan, cara penggilingan, dan cara pencetakan sampai kepada nanti cara packing. Di sini kami sudah mempunyai PRT dan label halalnya sedang diurus atau diproses. Kemudian kami lanjutkan dengan cara pemilihan ubinya. Di sini kami memilih ubi yang kulit arinya kulit putih. Kenapa kulit ari dan kulit putih ini? Karena kulit ari dan kulit putih ini mempunyai daging yang padat dan kadar airnya lebih kecil. Nah, beginilah caranya. Setelah itu kemudian kami buka dan kami cuci. Kemudian setelah dikupas, dicuci, kemudian digosok pakai bros, kemudian lagi disiram pakai air yang bersih, disiram pakai air yang bersih, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, ya. Nah, lanjut nanti ditambah dulu pengupasannya. Kemudian dibersihkan lagi, digosok, kemudian disiram lagi pakai air dan dimasukkan ke wadah. Dilanjutkan, tambah pengupasan sedikit lagi. Kemudian digosok. Dengan air yang bersih, masukkan ke dalam wadah. Kemudian masuk lagi tahap perebusan. Ya, dimasukkan ke dalam wadah yang airnya sama dimasukkan dengan ubinya. Kemudian dihidupkan apinya. Kira-kira tahap perebusan ini selama 1,5 jam sampai ubinya empuk dan lunak. Nah, inilah hasilnya. Sampai ubinya empuk dan lunak, inilah hasilnya. Kemudian ini ada ya, makanya dipotong seperti ini. Di dalam ubi kan ada tulangnya. Kalau tulang tidak dibuangkan, ini berkemungkinan akan merusak penampilan kerupuknya dan tidak bisa halus ditumbuk oleh mesin. Jadi harus kita buang, kemudian kita iris atau kita kecilkan. Inilah hasilnya. Yang sudah dibuang tulangnya. Ini hasilnya. Kemudian setelah diiris atau dihaluskan, langsung lagi dibawa ke media penumbukan. Sudah, inilah hasilnya yang sudah masukkan ke media penumbukan. Kemudian dalam ini kita akan menaburi atau mengasih bumbu, yaitu garam. Nah, dihaluskan, ditaburi dengan garam. Kemudian dikasih bawang putih. Bawang putih yang sudah diiris, ini hasilnya. Yang sudah diiris, kemudian kita campurkan supaya semua bahan menyatu. Sudah selesai bahan, kasih garam, dikasih bawang putih, kemudian kita lanjut kepada penumbukan. Kepada penumbukan.
inilah cara proses penumbukannya. Setelah dibumbui, setelah dikasih bawang putih, inilah hasilnya. Ubi yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam mesin. Nah, kemudian dia akan turun dengan sendirinya. Beginilah hasilnya yang telah ditumbuk. Penumbukan dilakukan dengan cara 2 kali. Penumbukan pertama, ini hasilnya. Hasilnya penumbukan pertama. Kemudian setelah ditumbuk yang pertama, dimasukkan lagi. Jadi inilah hasil penumbukan yang kedua. Yang kedua. Setelah penumbukan yang kedua, maka selesailah proses penumbukan. Dan kita akan langsung kepada proses penggilingan atau pencetakan. Ini hasil ubi yang telah ditumbuk. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita bawa lagi ke proses pencetakan. Kak Bintu, Kak tolong. Dalam proses pencetakan, setelah ditumbuk, kemudian kita keluarkan ke atas mesin dan dilumuri dengan bawang perai. Kemudian kita langsung kepada proses pencetakan. Ya Bu, ini bawah. Oh ya. Langsung kepada proses pencetakan. Dan kita mulai lagi proses pencetakan. Ini mesinnya harus diolesi dengan minyak. Kalau tidak diolesi dengan minyak akan menempel nanti di besi ubi yang sudah kita giling. Inilah proses pencetakannya. Proses pencetakan akan dilakukan. Setelah kita giling, ya langsung kita cetak. Tergantung cetakan mana yang akan kita pakai. Kalau ini cetakan kecil dan kalau yang ini cetakan besar. Ya di sini kita akan pakai dulu cetakan kecil. Inilah hasilnya. Cetakannya masih manual, memakai cangkir. Belum ada yang modern. Kemudian dari dicetak langsung kita keangkat tempat penyemuran yang dinamakan dengan samir. Terus kita isi dan disusun dengan rapi. Sesudah kita letakkan ke atas samir, kemudian kita jemur. Kita jemur ke tempat penjemuran. Kita angkat dan dijemur ke tempat penjemuran. Wait, nang kadang biko dulu. Enggak, nang kadang kan nang bawa lah. Langsung cengkeh. Dan siang. Penjemuran yang kita laksanakan itu tergantung kepada cuaca. Kalau cuaca panas itu bisa memakan waktu 2 jam. Tapi kalau cuacanya kurang panas, berkemungkinan bisa 1 hari. Jadi kita tergantung kepada alam. Masih istilahnya dengan cahaya matahari, bukan dengan open. Sekarang kan udah ada yang dengan open. Cuma di sini kita memakai dengan cahaya matahari yang alami. Setelah kita jemur, kemudian kita langsung ke tempat pemacingan.
Setelah kering, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Kemudian baru nanti kita pack atau kita packing sesuai dengan permintaan. Kemudian kita masuk lagi kepada cara pemakingan. Dan ini sudah ada hasil yang sudah di-packing dan ini yang belum. Baik ya semuanya, kita akan jelaskan bagaimana cara pemakingannya. Yang pertama dicurahkan dulu, kemudian dihitung. Dihitung kalau yang besar hitungannya sebanyak 50 buah. Kalau yang kecil hitungannya sebanyak 100 buah atau 100 biji. harga jual. Kalau harga jual ya tergantung dengan bahan baku. Kalau bahan baku mahal, mau tak mau penjualan harus mahal. Jadi sekarang penjualan yang normal 7.000 per ikatnya. 7.000 per ikatnya. Yang kecil Yang kecil sama, cuma hitungannya yang berbeda. Sebab satu yang besar, dua yang kecil. Kalau yang kecil hitungnya 100 buah atau 100 biji, sedangkan yang besar hitungannya 50 biji. Inilah hasilnya. Kemudian yang sudah digoreng juga sini ditampilkan, beginilah hasilnya. gimana rasanya Bu? Enak. Enak Bu? Bagi pemasarannya sudah sampai ke luar negeri. Mana? Cuma kekurangnya packingnya masih manual. Oh, Tapi berarti yang ini sudah sampai ke Singapura, Bu. udah. Udah sampai ke Singapura. Malaysia. Ke Jepang sudah, Jepang. ke Australia sudah. Oh, udah luar negeri Bu ya? Alhamdulillah, cuma kendalanya di pengiriman kalau untuk luar negeri. Kebetulan kemarin kami mengumpul ke daerah Jepang selama 1 bulan dalam perjalanan. Oh, lama. Nah, juga ongkos kirimnya mahal, 30 kilo itu bisa mencapai 1.500.000 pengirimannya. Tutup lah. Sekian lah. Nah, demikian acara proses pengolahan kerupuk kamang mulai dari pemilihan ubi sampai ke pemakingannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk UMKM yang diminta oleh pimpinan wilayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.